Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Genada, welcome to Genada Podcast. Kenalin, aku Marsudi. Dan aku Skarme Wulandari, biasa dipanggil Wulan. Kita dari SMA Nahdlatul Ulama Pakis. Hai Wulan, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Kalau teman-teman yang di rumah gimana? Ya, semoga teman-teman di rumah juga selalu dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah sekian lama nih ya kita mengikuti pembelajaran daring, akhirnya kita tuh bisa tatap muka terus ngobrol-ngobrol gini, ya nggak sih? Iya benar banget. Alhamdulillah banget kita sudah bisa tatap muka, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang pendidikan di era new normal. Ngomong-ngomong tentang pendidikan di era new normal nih, menurut Kak Marsudi sendiri new normal itu apa sih? Kalau menurut aku sih, new normal itu adalah langkah percepatan penanganan dalam bidang kesehatan, sosial, terus ekonomi, dan juga pendidikan. Nah, iya juga tuh. Terus selain itu, skenario new normal juga dijalankan dengan mempertimbangkan setiap daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. Iya. Selain itu, perilaku new normal itu sendiri juga berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, sebenarnya nih ya, pendidikan di era new normal ini juga membawa banyak perubahan, terutama pada proses integrasi teknologi digital dalam proses belajar mengajar. Iya benar banget. Jika dulu teknologi digital dalam bidang pendidikan itu digunakan sebagai instrumen pendukung, tapi sekarang itu jadi instrumen yang utama. Iya benar banget tuh. Sekarang kita tuh apa-apa kayak ditemenin teknologi gitu ya. Misalnya pas kita ujian gitu kan udah mulai menggunakan handphone, terus komputer ya kan? Iya, benar banget tuh. Sekarang itu kita apa-apa ditemenin sama teknologi. Misalnya kita itu chatan gitu. Kita berkomunikasi itu pakai handphone kan kalau PPKM dulu. Tapi sekarang alhamdulillah pembelajaran tatap muka sudah bisa dilaksanakan. Kita bisa ngobrol di sekolah kayak gini. Iya. Pada saat kita pembelajaran daring nih, pasti kan kita merasa ada perubahan banget ya kan? Iya. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, kelebihan saat mengikuti pembelajaran daring itu apa aja? Kalau dari aku sendiri sih salah satunya adalah melatih kemandirian ya, karena kan kita tanpa pengawasan langsung dari guru. Terus juga kita tuh dilatih untuk menguasai teknologi yang semakin maju dan berkembang, dan juga tempatnya yang fleksibel buat belajar. Nah, kalau dari Wulan sendiri gimana? Kalau aku nih ya kak, salah satunya itu adalah menambah wawasan. Kenapa? Wawasan kita tuh semakin bertambah dengan adanya sumber belajar yang tersedia di internet. Misalnya tuh kayak Google, YouTube, terus aplikasi buat belajar lainnya kan masih banyak banget ya tentunya. Iya. Terus tuh ya kita kan dulu nggak tahu tuh cara menggunakan Google Meet, Zoom, bahkan kita tuh nggak kenal aplikasi itu apa. Tapi sekarang kita tuh jadi tahu gitu ya cara penggunaannya itu gimana, terus gitu. Dan salah satunya tuh kan kalau kita pembelajaran dari ini, kita kan nggak usah pakai angkot gitu ya, beda banget gitu ya kan. Jadi bisa menghemat ongkos gitu ya. Iya bener banget sih. Aku juga ngerasain kayak gitu. Tapi kan ya selama pembelajaran daring pasti kan juga ada nggak enaknya ya, atau kendala gitu ya pastinya. Iya pasti banget. Kalau dari Wulan sendiri kendalanya apa kalau Pembelajaran daring ya, aku tuh kendalanya kebanyakan tuh di sinyal. Sinyal tuh tiba-tiba hilang. Terus tuh pas Zoom gitu ya, kita tuh tiba-tiba dipanggil ibu gitu ya kan, jadi fokusnya tuh ya juga terganggu gitu. Kalau menurut kakak sendiri nih kendalanya apa aja? Kalau aku sih sama, sering dipanggil ibu juga, apalagi pas Zoom meeting itu sering diganggu sama adik juga pernah. Terus gak enaknya itu kita itu selalu rebahan di rumah, jadi kita itu kesehatan kita itu terganggu. Terus itu juga yang bikin kita males. Iya benar banget tuh. Salah satunya tuh juga interaksi antara guru dan siswa kan jadi berkurang ya kalau daring ya.
Tapi alhamdulillahnya nih kita sekarang udah bisa pembelajaran tatap muka walaupun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, benar banget tuh. Seperti sebelum masuk sekolah kita tuh cek suhu dulu, terus cuci tangan. Dan meskipun kita udah di kelas tuh kita harus tetap jaga jarak. Dan satu lagi yang pasti itu memakai masker Iya. ya kan. Tapi meskipun kita udah bisa melakukan pembelajaran tatap muka, kita itu harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena kan dengan inilah kita sebagai pelajar bisa membantu upaya pemerintah untuk mengurangi kasus pandemi saat ini. Nah, selain itu kita sebagai pelajar tentunya harus bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini ya. Iya. Nggak terasa nih ya kita udah beberapa menit berbincang-bincang. Sebenarnya sih kita nggak mau berhenti ya, cuma ya gimana lagi, kita kan mau udah selesai. Iya. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu ya teman-teman. Iya, bener banget. Cukup sekian dari kami. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga diri dan tingkatkan prestasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.